Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Badrujaman di Lion Channel. Video kali ini saya akan membahas tentang mad iwad. Kemarin di video sebelumnya saya membahas mad alid disukun. Nah, sekarang mad iwad. Iwad itu bahasanya pengganti ya. Ketentuannya bila mana fathaten diberhentikan. Nah ini, di mana patah kuadrat, patah double diberhentikan. Nah itu jadi mad iwad, mad pengganti. Nah misalkan ya, kariman dibaca karima, mubinan dibaca mubina, gitu kan? Sama, gitu. Itu namanya mad iwad, ya. Panjangnya usahakan jangan lebih dari 2 harkat. Nah, itu ya. Pastikan bahwa panjang mad iwad itu jangan lebih dari 2 harkat. Saya sering mendengar, maaf ya, sekali lagi. Ini tidak bermaksud menjas gitu ya, tidak bermaksud menghukumi. Kalau ada pembaca Al-Quran di acara pernikahan, gitu kan, membaca An-Nisa, gitu kan, kadang mad iwadnya tidak dibaca, Nisa, cukup gitu. Nah itu salah cara bacanya, gitu kan. Harusnya Nisa. Nah A-nya itu namanya mad iwad. Jadi dibaca A-nya, tapi jangan kepanjangan. Batasannya cukup di 2 harkat saja. Di 2 harkat saja. Itu banyak di Quran ya. Contoh-contoh yang bisa disebut mad iwad. Mad panjang, iwad pengganti gitu kan. Jadi harus dipanjangkan, cuma maksimal di kisaran 2 harkat saja. Nah, tapi, nah ini ada tapinya. Bila fathatan itu berada pada huruf tak marbutoh, nah, tak kan ada 2, ada tak tanis, ada tak marbutoh. Tak tanis itu yang kayak apa ya? Kayak kolam, maaf ya, contohnya mungkin sederhana, kolam titik 2 itu tak tanis. Atau kayak wadah ya, kayak wadah titik 2 itu tak tanis. Nah kalau tak marbutoh, itu kan, tak marbutoh itu yang hak bulat titiknya 2, bulat titiknya 2 itu namanya tak marbutoh. Nah di sini harus diperhatikan. Nah, tapi bila fathatan itu berada pada huruf tak marbutoh, maka tak marbutoh itu jangan dibaca panjang, tapi harus disukunkan. Itu bedanya. Misalkan di atas tak marbutoh itu fathatan, patah kuadrat, ya, patah double. Kan kalau tadi mah itu kan apa namanya? Patah double-nya di atas mim dan juga ada alif. Itu kan di atas nun ada alif. Nah ini mah patah double-nya di atas tak marbutoh yang cirinya adalah bulat, hak bulat, tapi ada titik 2 di atasnya. Itu. Nah, makanya dibacanya jangan panjang, tapi harus dimatikan, harus disukunkan. Nah, sahabat-sahabat mungkin akan menemukan di Al-Quran atau di bahasa Arab kalimat syajarotan, itu ya, syajarotan. Nah itu dibacanya jangan syajarota, jangan, itu kan, jangan dibaca, jangan syajarota, gitu kan. Nah, cukup syajaroh, cukup aja gitu. Jangan mentang-mentang di atas tak marbutoh itu fathaten disamakan dengan apa namanya,
pasakan yang tadi dibahas. Itu tidak bisa. Karena ini mah ketentuannya harus jadi perhatian bahwa bila mana pathaten itu berada pada huruf tamarbutoh, maka tamarbutoh itu jangan dibaca panjang tapi harus disukunkan. Kalimat sajarotan jangan dibaca sajarota, atau mending disukunkan sajaroh gitu kan. Bastotan bastoh saja, jangan bastota, jangan. Nah itu mungkin yang harus diperhatikan. Nah ini perlu ilmu di sini. Tidak selamanya bahwa patah berbaris itu dibaca panjang atau 2 harakat gitu kan. Itu yang jadi perbedaannya. Sekali lagi, mad iwad adalah ketentuannya bila mana pathaten diberhentikan, diwakofkan. Misalkan itu kan sama mubina karima. Nah, ingat panjangnya 2 harakat saja. Panjangnya 2 harakat saja. Sekali lagi, panjangnya 2 harakat saja. Jangan kelebihan. Jangan kelebihan. Jangan mentang-mentang panjang napas. Ya, misalkan mubina. Oh, salah gitu kan. Meskipun ingin kelihatan napas panjang, tapi salah. Jadi itu terbawa sama lagu. Nah, ya, jangan sampai kita membaca Quran tapi merusak tajwid dan makhrajnya. Nah, barangkali ada orang yang memandang, ini mah ada ngaji di depan orang awam, misalkan di orang-orang umum. Jangan kira audien atau mustamiin yang hadir di forum pernikahan, di forum acara PHBI, Isra Miraj, Maulid, atau hari besar Islam yang lainnya, atau momen-momen yang lainnya, jangan dikira mustamiin itu tidak paham, tidak menguasai. Makanya si qori, si pembaca Quran, misalkan kita yang membaca, harus ada latihan, harus ada perhatian, harus mengulang-ulang terlebih dahulu, harus pemanasan lah, minimal dibaca. Makanya kalau sekiranya kita membaca Quran ragu ketika dihafal, lebih baik bawa Quran saja, atau kalau sekarang bawa tem, bawa HP dan lain sebagainya. Itu meminimalisir kesalahan dalam huruf-huruf yang dilafalkan. Kan barangkali kalau dihafal itu kadang-kadang mungkin tidak jelas antara misalkan fa dengan sya dan lain sebagainya, gitu kan. Makanya jangan memandang bahwa yang mustamiin yang hadir itu orang yang tidak menguasai. Ya untung saja barangkali kalau ketika kita membaca Quran dan kebetulan salah membacanya, mustamiin tidak paham, untung. Tapi ketika kita membaca Quran ada orang yang paham, kita harus malu ya. Makanya harus diperhatikan ini bagi para qori dan qoriah yang bertugas membaca Quran di momen-momen acara tertentu yang kebetulan kegiliran membaca Quran tersebut. Mudah-mudahan dengan video ini kita bisa melengkapi, kita lebih paham, lebih hati-hati ketika membaca Al-Quran. Salah satunya adalah ketika membaca mad iwad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.